Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan aku juga di sini alhamdulillah sehat. Kembali lagi menyapa teman-teman di sana dengan kegiatan aku hari ini. Nah, sebelum gajian ini aku mau langsung budgeting gitu ya teman-teman, biar nanti anggarannya itu bisa lebih terarah dan tidak keluar dengan percuma. Nah, kali ini juga aku mau evaluasi budget anggaran aku karena ada beberapa pos budget yang akan aku kurangin. Terus juga ada pos budget yang nanti akan bertambah gitu anggarannya. Di sini aku buat judulnya dulu yaitu budget November 2024. Oh ya, aku tuh selalu catat budgeting aku setiap bulannya ya teman-teman, karena ini bertujuan supaya pengeluaran dan juga pemasukan keuangan rumah tangga aku lebih ke tracking atau terlacak kemana perginya. Jadi tidak ada budget yang miss gitu ya, budget yang bingung nih ini larinya kemana dan lain-lain. Paling tidak dengan budgeting ini aku bisa mengontrol anggaran keuangan aku di setiap bulannya. Meskipun penghasilan aku di sini masih minim, tapi tetap aku usahain untuk tetap bisa cukup ya dalam setiap bulannya. Oke, ini udah aku tulis judulnya budget November 2024. Di sini seperti biasa, aku tulis penghasilan. Penghasilan di sini adalah penghasilan gabungan antara penghasilan suami aku dan juga aku, yaitu aku tulis aja 4 juta rupiah. Lalu di sini ada tabungan 10% di mana 10% dari penghasilan ya, yaitu 400.000. Ini sebagai tabungan wajib yang aku sisihkan di awal, tujuannya untuk dana darurat jangka panjang. Terus juga ini sisanya berarti yang bisa dikelola ada 3.600.000. Lalu di bawahnya akan aku tuliskan kewajiban aku setiap bulannya. Di sini kewajibannya ada KPR rumah sebesar 850.000. Nah, ini kewajiban setiap bulan yang harus dibayarkan. Lalu yang kedua ada untuk token listrik aku anggarkan 125.000. Kemudian ada tagihan air atau PDAM. Di sini aku anggarkan 100.000 karena udah 3 bulan ini tuh naik ya dari yang biasanya cuma 50.000. Lalu ada anggaran untuk sampah 20.000 dan selanjutnya di sini ada wifi. Ini aku niat banget mau ganti wifi ya teman-teman, karena wifi aku tuh mahal banget, dalam sebulannya 365.000. Jadi nanti bulan depannya aku anggarin 200.000 aja karena pengen ganti wifi ke yang lebih murah, karena sekarang wifi yang lebih murah itu jauh lebih banyak. Lalu ada kas perumahan 15.000. Jadi total untuk budget kewajiban setiap bulannya adalah 1.310.000. Kemudian di bawahnya ada pos budget kebutuhan di mana terdiri dari belanja bulanan, yaitu belanja kebutuhan rumah tangga ya teman-teman, baik kebutuhan dapur maupun kebutuhan bersih-bersih dan lain-lain, yaitu Rp600.000 per bulan. Berhubung aku biasanya belanjanya seminggu sekali, jadi aku anggarin antara 100 sampai 150.000 biar lebih hemat. Biasanya sih cuma kepake 100.000 per minggu. Kemudian ada belanja mingguan untuk kebutuhan lauk sayur, aku anggarin 600.000 per bulan atau 150.000 per minggu. Ini untuk beli lauk sayur bumbu mentah gitu ya di Mang Sayur. Untuk jatah jajan selalu aku anggarin, gak bisa di skip, karena kalau di skip pun tetap aku jajan, adalah 300.000 setiap bulannya, dimana biasanya 100.000 untuk bikin cemilan atau beli cemilan kering, yang 200.000 untuk makan di luar seminggu sekali gitu. Lalu ada budget sedekah atau berbagi, aku tambahin jadi 200.000 yang tadinya 100 sampai 150.000. Dan yang terakhir ada budget skincare 100.000 aja, karena di sini aku nggak pakai skincare mahal ya teman-teman. Skincare yang aku pakai ya cuma skincare ala yang bisa dibeli di minimarket. Paling cuma pakai kayak sabun cuci muka, sunscreen dan lain-lain. Untuk total kebutuhan atau anggaran pos budget kebutuhan bulanan adalah 2 juta rupiah. Nah, di sini aku akan tulis lagi budget antara tabungan ditambah kewajiban dan juga kebutuhan bulanan biar sinkron ya antara pengeluaran dan juga pemasukan. Tabungan di sini tabungan wajib 10% di awal yaitu Rp400.000 ditambah kewajiban bulanan aku atau tanggungan bulanan aku 1.310.000 ditambah kebutuhan bulanannya yaitu 2 juta rupiah. Sehingga totalnya adalah Rp3.710.000.
Ini adalah budget estimasi pengeluaran pada bulan November 2024 ya, dengan budget yang dianggarkan adalah 4 juta rupiah dengan budget estimasinya 3.710.000 rupiah. Maka ada sisa anggaran atau sisa anggaran akhirnya adalah 290.000 rupiah yang aku jadikan untuk uang pegangan. Jadi ini untuk serpan gitu ya, barangkali ada yang kurang bisa ambil dari sini. Biasanya yang kurang tuh kayak pos budget BBM atau bensin bisa diambil dari sini, atau kebutuhan tidak terduga. Untuk BBM sendiri biasanya juga suami suka ngisi gitu ya, dan kalau budgetnya udah habis atau lagi nggak pegang uang lagi untuk budget BBM, biasanya suka pakai budget uang pegangan atau dana jaga-jaga. Jadi teman-teman, budget November aku 2024 ya, masih dengan budget anggaran 4 juta dan budget estimasinya adalah 3.710.000 rupiah. Yang mana ini masih masuk ya, tidak over budget, mudah-mudahan juga cukup, mudah-mudahan juga bersisa gitu ya, jadi bisa menambah tabungannya, karena semakin banyak uang yang ditabung prosentasenya semakin cepat juga kita mendapatkan atau mewujudkan wishlist atau impian yang kita mau. Nah tadi tuh pas budgeting aku tuh digangguin sama Echa ya, karena Echa lagi di rumah aku jadi bocil, jadi aku ngonten tuh dia pengen juga nulis-nulis, jadinya aku siapin juga tuh buku, alat tulis, terus juga tripod gitu. Jadi ini tuh lagi 2 hari gitu main di rumah aku ya, abis sekolah dia terus lihat suami aku terus ikutan gitu, karena suami aku hari ini kerjaannya tuh lagi dapet tugas buat servisin truknya, karena truknya lagi ada sedikit problem atau trouble gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh ke bengkel gitu pagi-pagi, terus pulangnya mampir ke tempat Echa, terus si Echa ikut. Aku jadi tahu dan merasakan ya bahwa yang namanya ibu rumah tangga, kalau ada anak kecil terus juga punya kerjaan rumah, punya pekerjaan untuk penghasilan gitu ya, itu lumayan effort ya. Jadi tuh aku salut banget untuk teman-teman dan bunda-bunda di sana yang pinter banget mengatur waktunya, yang ada anak kecil di rumah tapi tetap bisa produktif mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan kerjaannya dengan baik. Nah ini tuh sore harinya aku petik daun bawang yang aku tanam di pot, mau buat bikin telur dadar. Bangga banget meskipun cuma petik dan panen segini nih, rasanya tuh lebih enak itu tanam sendiri. Terus buat masak itu ya, labu siam juga. Rasanya seneng banget ya kalau bisa memanen apa yang ditanam. Meskipun cuma sepele kayak gini ya, apalagi yang punya kebun sayur gitu. Nah aku belum upgrade tanaman aku karena tuh teman-teman belum pada tumbuh yang aku tanam di depan. Mudah-mudahan sih besok-besok bisa ya. Karena kemarin-kemarin tuh sempet kayak udah hujan terus cetar lagi gitu, jadi kayak kurang air juga. Untuk kayak tanaman tomatnya juga baru berbunga, belum berbuah. Tapi ini yang aku seneng banget si daun bawang ya, karena tuh gampang banget nanamnya, terus bisa dipanen kapan aja. Jadi meminimalisir untuk pembelian daun bawang. Nah untuk pagi ini sarapannya tuh aku masak simple banget, cuma dadar telur sama tumis labu siam. Tapi ya meskipun simple tapi rasanya nikmat karena kita berdua suka. Jadi memang kalau sarapan pagi itu biasanya menunya agak sedikit lebih sederhana dan simpel, karena memang pagi hari itu kan belum terlalu berselera ya untuk makan makanan berat. Jadi kayak gini aja, yang penting satset cepat selesai. Teman-teman gimana nih memasuki akhir bulan Oktober ini, masih semangatkah? Udah pada gajian lagi apa belum? Kadang ada orang yang gajiannya di tengah bulan atau di akhir bulan, ada juga yang di awal bulan ya. Kalau aku sendiri biasanya tuh di akhir gitu loh teman-teman. Jadinya memasuki akhir bulan harus tetap lebih bersemangat. Karena kalau kita nggak semangat, kadang-kadang tuh keuangan rumah tangga suka agak berantakan ya. Kalau udah datang malesnya, apalagi kalau misalnya dalam bulan itu banyak sekali pengeluaran tak terduga sehingga memakan budget anggaran rumah tangga kita terlalu banyak. Yang tadinya misalnya mau niat nabung atau menyisihkan, jadi nggak jadi gitu, atau yang misalnya tadinya budgetnya udah pas jadi sedikit over budget ya. Itu yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi kita sebagai ibu rumah tangga
untuk terus belajar memahami anggaran kita setiap bulannya. Pos budget mana saja yang sekiranya bisa dipres atau dikurangi, pos budget mana saja yang seharusnya bisa ditambah. Karena semakin kesini kadang-kadang tuh memang kebutuhan semakin banyak ya teman-teman, otomatis pengeluaran juga semakin besar. Jadi kita mau tidak mau harus lebih ekstra disiplin ya. Ya kalau misalnya ada pos budget yang sekiranya nggak penting-penting banget ya, alangkah lebih baiknya dialokasikan atau ditambahkan ke dalam pos budget yang lebih penting. Contohnya ya pengeluaran tak terduga ya, kayak acara-acara sosial, entah itu kondangan, jenguk-jenguk orang sakit, terus juga jenguk saudara dan acara-acara lainnya pokoknya. Dan kita juga harus tetap bersemangat dalam mengatur keuangan kita. Meskipun penghasilannya mungkin tidak besar, kayak aku di sini juga penghasilannya masih pas-pasan banget, tapi aku berusaha untuk tetap semangat karena kalau kita semangat melakukannya, insya Allah dalam menjalaninya pun akan lebih happy gitu ya. Kalau misalnya dalam bulan-bulan tertentu kok keuangannya ngepres banget, nggak ada yang ditabungkan atau nggak ada sisa anggaran, ya nggak apa-apa karena keuangan setiap bulannya meskipun kadang-kadang sudah kita catat anggarannya tetap gitu ya, tapi tetap aja yang namanya hidup itu fluktuatif, kadang banyak pengeluaran, kadang sedikit gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu wajar banget. Yang misalnya nih di tengah jalan males untuk budgeting karena misal udah sedikit over budget, ya nggak apa-apa, harus tetap semangat. Over budget minus terus pas-pasan nggak ada yang ditabung, itu semua adalah bagian dari budgeting. Budgeting itu tidak harus selalu berhasil. Budgeting itu tidak harus selalu banyak sisa anggaran yang ditabung ya teman-teman, karena budgeting setiap rumah tangga itu berbeda. Bahkan budgeting aku juga kadang-kadang pernah minus, pernah juga ngepres banget, nggak ada yang bisa ditabungin. It's okay, semuanya adalah bagian dari proses. Yang penting masih bisa cukup gitu ya. Meskipun sedikit over budget, tapi kalau ada dana backupan, ada rezeki yang bisa buat nutup pada bulan tersebut kan alhamdulillah. Yang penting pada bulan berikutnya kita belajar dari pengalaman bulan ini. Jadi tetap bersemangat ya teman-teman, karena di sini pun aku tetap bersemangat. Karena kalau bukan kita yang sebagai tonggak pemegang kendali dalam keuangan rumah tangga, siapa lagi gitu ya. Nah ini kegiatan aku yang terakhir tadi setelah masak, nyuci baju, terus ini si Eca lagi nonton atau lihat-lihat album foto pas aku nikahan sama suami. Jadi sambil nanya ini siapa kok aku tidak ada di situ gitulah. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.